Tim seminar proposal yang saya hormati, ada yang berbahagia. Sesi kali ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Ayu Septiani, NPM 16 11 1611060272 jurusan Pendidikan Biologi. Judul proposal yang kita bahas yaitu kajian fisik, kimia, organoleptik, minimum berbahan air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode 3,5 IPK SOTES. nilainya A, IPK 3,5. Proposal ini di bawah bimbingan Bapak Ibu Dr. Rina Budi Satya MSI dan Bapak dan Ibu Marlina Kamele MSC, yang dalam kesempatan kali ini beliau berdua akan bertindak sebagai pembahas pendamping 1 dan 2. Ketua saya sendiri Dr. Rana Suprade MSC, Sekretaris Anda Ibu Aulia Novita Sari MPD, dan pembahas utama Anda Ibu Indarto MSC. Baik, kita mulai ujian kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kesempatan pertama Saudari Ayu Septiani untuk memaparkan isi proposalnya tidak lebih dari 10 menit. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nanang Supriyadi MSc selaku Sidang. Saya Ayu Septiani dengan NPM 1611060272 akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Kajian Fisik, Kimia, dan Organoleptik Minuman Berbahan Air Kelapa Wulung yang diproduksi dengan metode SOTES. Satu itu pendahuluan. Yang pertama, penegasan judul. Terdapat kajian fisik, kimia, organoleptik, minuman, dan metode SOTES. Kemudian B, ada alasan memilih judul. 1. Alasan objektif. Masyarakat umumnya kurang mengetahui banyaknya manfaat dari air kelapa wulung. B, masyarakat umumnya kurang memanfaatkan air kelapa wulung. Kemudian ada 2 alasan subjektif. Yang pertama, untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusun skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alasan yang kedua, dari alasan yang penulis bahas bahwa penelitian ini akan direlevansikan dengan ilmu yang penulis pelajari dari pendidikan biologi. Bab 1, latar belakang. Terdapat air kelapa, manfaat air kelapa wulung, metode SOTES, kemudian kemasan, fisik, kimia, dan organoleptik, yang terakhir yaitu SNI air minum. Identifikasi masalah. 1. Air kelapa sangat diminati oleh kalangan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pengemasan air kelapa agar lebih praktis. 2. Air kelapa wulung memiliki banyak khasiat sebagai bahan obat tradisional. 3. Belum pernah dilakukan penelitian ilmiah mengenai kajian fisik minuman kemasan berbahan air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES. Keempat, belum pernah dilakukan penelitian ilmiah mengenai kajian kimia minuman berbahan air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES. Kelima, belum pernah dilakukan penelitian ilmiah mengenai kajian organoleptik minuman kemasan berbahan air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES. Batasan masalah. 1. Subjek penelitian adalah minuman kemasan berbahan air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES. 2. Objek penelitian adalah kajian fisik, kimia, dan organoleptik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sifat fisik dari hasil perlakuan terbaik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES? 2. Bagaimana sifat kimia dari hasil perlakuan terbaik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES? 3. Bagaimana sifat organoleptik dari hasil perlakuan terbaik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode SOTES? Tujuan penelitian. 1.
Mempelajari sifat fisik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. 2. Mempelajari sifat kimia minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. 3. Mempelajari sifat organoleptik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dalam mengkaji sifat fisik, kimia, dan organoleptik minuman. 2. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai bahan masukan untuk menambah kepustakaan dan referensi. 3. Bagi umum, yaitu sebagai informasi mengenai bagaimana sifat fisik, kimia, dan organoleptik minuman kemasan dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. Kerangka berpikir dimulai dari air kelapa, dilakukan metode sotes, kemudian pengemasan. Setelah pengemasan dilakukan ujian fisik, uji kimia, serta uji organoleptik. Hipotesis penelitian. H0, tidak ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat fisik minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. H1, ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat fisik minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. H0 yang kedua, tidak ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat kimia minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. H1 yang kedua, ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat fisik, sifat kimia minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. H0 yang ketiga, tidak ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat organoleptik minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. H1, ada pengaruh pengemasan minuman terhadap sifat organoleptik minuman dari air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes. Bab 3, metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2020. Tempat Laboratorium Pangan Universitas Lampung. Alat dan bahan. Alat: baskom, golok, botol kemasan kertas saring, spektrofotometer, gelas ukur, kertas saring, pipet tetes, tabung reaksi, Erlenmeyer, aluminium foil, labu takar, kertas label, sarung tangan, air destilasi, masker, inkubasi, alat uji sotes, viskometer, termometer, dan kamera. Bahan meliputi Aquades, larutan Bradford, etanol 95%, komasi brilian, asam fosfat, HCl, glucrol, natrium karbonat, larutan kanji, larutan fenol, buffer fosfat, protalium ether, enzim amilase, enzim pepsin, enzim pankreatin, NaOH, larutan Na, larutan K, asam sulfat, dan air kelapa wulung. Jenis penelitian. Jenis penelitian yakni deskripsi kuantitatif. Variabel penelitian, variabel terikat air kelapa wulung yang diproduksi dengan metode sotes atau shock temperature sterilization. Variabel bebas, kajian fisik, kimia, dan organoleptik minuman kemasan. Prosedur penelitian dimulai dari mendesain kemasan, yang kedua tahap penyiapan air kelapa, dan yang ketiga tahap pelaksanaan metode sotes. Parameter penelitian yakni uji fisik, uji kimia, dan uji organoleptik. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada uji sifat fisik, yang kedua ada uji kimia yang meliputi uji kadar protein, uji viskositas, kemudian ada uji suhu, uji karbo, uji kadar serat pangan, uji kadar natrium dan kalium, uji organoleptik. Analisis data. Data dianalisis dengan one way ANOVA dilanjutkan dengan uji LSD. Alur kerja penelitian. Dimulai dari penyiapan desain air minum kemasan, kemudian dilanjutkan dengan penyiapan air kelapa wulung, kemudian sterilisasi menggunakan metode sotes, dilakukan tahap pengemasan, kemudian minuman kemasan berbahan air kelapa wulung, yang terakhir dilakukan uji sifat fisik, kimia, dan organoleptik. Sekian saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, Ayu. Penelitian
penelitianmu ini terus terang saya nggak paham sama sekali ya. Tapi dalam segi metodologi, kamu tetap menggunakan statistika inferensial ya, uji statistik ya. Iya, Kak. Halo yuk, uji apa yang digunakan? Kalau yang untuk ujinya, itu kan ada uji fisik, kimia, sama organoleptik, Bukan Kak. uji statistiknya, itu ujinya. Kemudian dianalisis menggunakan? One way ANOVA. One way ANOVA, oke. Setahu saya, untuk melangkah ke penggunaan uji one way ANOVA itu ada beberapa tahapan loh. Tapi kok saya nggak lihat sama sekali di penelitian apa polanya memang penelitian sains seperti ini ya, penelitian sains biologi maksud saya. Saya S1, S2 juga sains, statistik juga. Menggunakan berbagai metode juga, salah satunya yang saya pelajari juga one way ANOVA. Tapi ada beberapa tahapan, mulai dari desain percobaan. Saya nggak lihat di kamu desain percobaanmu pakai apa. RAL kah, RKAL kah, atau yang mana? Saya nggak lihat di sini. Yang kedua, populasi dan sampelnya. Yang ketiga, teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Yang keempat, uji prasyaratnya sebelum menggunakan one way ANOVA. Setahu saya minimal langkah-langkah itu baru kita bisa menggunakan one way ANOVA. Saya nggak paham apa memang di biologi tidak perlu, tapi enggak ada beberapa mahasiswa yang saya uji ada kok rancangan percobaannya minimal. Dia menyebutkan sampelnya apa dari populasinya. Kemudian dia juga menyebutkan yang pernah saya uji ya anak biologi, dia juga menyebutkan teknik samplingnya seperti apa. Tapi kalau kamu babar blas ini skripsinya nggak ada apa-apa. Langsung tiba-tiba saya mau menggunakan one way ANOVA dengan uji LSD-nya. Tapi syarat-syarat ketentuannya urutannya semua diterabas. Atau dianggap saja itu sudah pasti dilakukan gitu. Ya yuk. Iya, Pak. Itu udah pasti dilakukan, nggak perlu ditulis gitu. Perlu. Nah, saya mau lihat, karena yang pengalaman saya menguji di biologi, dia mengklaim menggunakan one way ANOVA. Tapi rancangan percobaannya itu two way ANOVA, kan lucu. Rancangan percobaannya dia RKAL, rancangan kelompok acak lengkap. Nah, kamu begitu enggak? Ya, kalau treatmentnya, perlakuannya apa saja, saya nggak paham di sini. Yang di proposal ini kan nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau kamu buat rancangan percobaannya aja, saya insya Allah paham. Oh, perlakuannya ini aja, yang begini-begini. Nah, gitu. Sayangnya di skripsi kamu dianggap di skip semua di skip. Dianggap mungkin pembaca atau yang mendengar menguji ini semua sudah paham isinya, padahal saya buta sama sekali isi proposal kamu nih. Ya, ayo, itu dari saya, nanti mohon klarifikasinya. Yang berikutnya, di sini ada Pak Indarto, Bu Aulia, Bu Marlina, backgroundnya sains semua ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pak, ya Bu Aulia sains ya. Pendidikan. Bu Oli pendidikan ya. Saya S1, S2-nya sains, S3 saya pendidikan. Nah, pengalaman kita sesama orang sains sepertinya pembimbing kita dulu kurang care, kurang aware terhadap penulisan. Jadi yang penting kontennya benar, isinya oke, ya sudahlah cukup. Itu saya rasakan dulu. Waktu begitu S3 masuk pendidikan, wah saya baru belajar nulis, belajar merapihkan bahasa, tata bahasa gitu ya. Jadi kekurangan kami Ayu, jangan sampai kamu ikuti ya. Kalau bisa di proposal tuh bahasanya diperbaiki, penulisannya yang bagus, tata bahasanya ya.
Ini Iya, Pak. kalau dari segi penulisan cukup berantakan proposalnya ya, di mana kata sambung dan awalan-awalan itu diterabas semua kaidah-kaidah. Ya, oke. Iya, Pak. Itu dari saya sebagai pengantar. Saya nggak mau lebih jauh lagi karena takut salah karena bukan kompetensinya. Selanjutnya langsung saja ke pembahas utama Anda, Bapak Indarto MSc. MSc ya Pak Indarto ya? Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Kita sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Ayu? Jelas, Pak. Oke, pertama saya akan mengomentari kamu presentasi ya. Kalau saya lihat kamu presentasi ya, nggak ngerti sama sekali, nggak jelas sama sekali. Mulai dari latar belakang, apalagi prosedur. Ya, nggak ada yang kamu jabarkan. Kamu hanya kayak semacam membaca daftar isi saja gitu loh. Sedangkan konten itu ya seharusnya yang kamu presentasikan. Kamu memaparkan latar belakang aja cuman apa? Ya nggak jelas sama sekali. Prosedur apalagi kamu skip semua. Betul yang dikatakan Pak Nanang tadi ya. Harusnya skripsi itu jauh lebih detail, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan jurnal. Tapi saya bandingkan antara prosedur yang kamu tulis di proposal ini dengan jurnal yang kamu kutip, ya. Saya juga cari jurnalnya salah satu, saya sampling gitu. Ternyata jauh lebih lengkap jurnalnya, tulisan prosedurnya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Iya, Pak. Pertama yang saya bertanya, latar belakangnya apa sih? Tadi nggak jelas, jadi saya pengen tanya. Latar belakang kamu melakukan penelitian ini apa? Silakan dijawab. Jadi seperti ini, Pak. Penggunaan air kelapa itu kan sangat minim sekali, Pak. Kemudian kemudian kan ada ujinya. Nah, air kelapa itu kalau setelah dikupas itu kan kalau untuk awetnya itu kan sangat minim. Jadi gimana caranya air kelapa yang sudah keluar dari kelapanya itu bisa awet kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu kan. Ini Agar untuk lebih minuman kelapa ini tujuannya apa? Maaf Pak, gimana Pak? Kamu mengemas minuman kelapa ini, air kelapa ini, tujuannya apa? Untuk minuman kesehatan atau minuman kesegaran? Untuk minuman kesehatan kan banyak sekali kandungan dari air kelapa itu yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya kan ada kandungan elektrolitnya, ada karbohidrat, kemudian ada kalau untuk glukosa. Kesehatan manfaatnya apa? Yang sudah ada. Kalau dari air kelapa wulung itu ada kandungan gizi dengan komponen utamanya terdiri dari sejumlah kecil karbohidrat, kemudian ada kalium, protein, serta garam mineral. Terus untuk kesehatan apa kira-kira? Kalau untuk kesehatan itu, di air kelapa wulung itu terdapat kandungan tanin atau zat racun. Jadi bisa menetralisir racun di dalam tubuh. Hanya itu saja? Ada yang penting juga Pak, seperti kalau yang saya baca dari hanya itu dulu Pak. Yang lainnya kan hanya untuk kesehatan seperti yang dibutuhkan. Seperti kan untuk, katanya kamu kan minuman kesehatan. Ya kesehatannya untuk apa gitu loh. Kalau hanya untuk menetralisir racun ya semua air kelapa bisa kayaknya. Atau bisa pakai air susu murni. Nah, ini yang menariknya apa dari kelapa wulung ini? Air kelapa wulung itu diyakini masyarakat dapat mengobati cacing perut, kemudian gatal-gatal. Ya, baru diyakini. Hanya sebagai dugaan saja, belum ada bukti ilmiahnya. Udah ada jurnalnya, Pak. Jurnalnya siapa? Yang sudah meneliti aktivitasnya sebagai obat cacing obat cacing.
Arif Mulyanto yang judulnya Kemampuan Air Kelapa Muda sebagai Antimikroba terhadap Bakteri E. coli, penyebab diare. Air kelapa muda secara umum. Air kelapa Nah, itu wulung, di tadi dalamnya sudah ada air kelapa wulung. Hah? Di dalam jurnalnya, Pak. Iya, yang digunakan air kelapa muda atau air kelapa wulung? Kalau untuk judulnya memang air kelapa muda, tapi di dalam isinya membahas tentang air kelapa wulungnya. Membahas atau menggunakan sampelnya air kelapa wulung? Ya, menggunakan sampel air kelapa wulungnya. Oke, air kelapa wulung sama beda itu spesies sendiri atau semacam kelapa kopior gitu? Maksudnya semua jenis kelapa itu ya bisa menjadi kelapa wulung atau hanya memang spesiesnya kelapa wulung? Beda spesiesnya, Pak. Memang air kelapa wulung. Spesiesnya air kelapa wulung gitu? Iya, kan ada air kelapa gading, kelapa wulung, maksudnya beda dari kelapa yang lain, Pak. Bukan semua kelapa bisa menjadi air kelapa wulung. Ya, berarti itu spesies sendiri, air kelapa wulung itu. Nama ilmiahnya apa? Kamu cantumkan di ini? Kalau untuk nama ilmiahnya itu cuma ada tambahan L-nya aja, Pak, di belakangnya. Jadi kenapa nggak kamu cantumkan? Kamu orang biologi harusnya dicantumkan dari judul sampai belakang-belakang. Jadi orang tahu ini kelapa wulung itu nama latinnya apa. Bedanya dengan kelapa gading, kelapa puyuh, kelapa apalagi itu misalnya. Iya, Pak. Oke. Kelapa wulung itu ciri-cirinya gimana? Dia ada di bagian mesokatnya itu ada warna keping mudaan gitu, Pak. Di bagian atasnya itu. Terus warna kulitnya? Warna kulitnya hijau muda. Semuanya hijau? Tidak, yang di atas. Ada bagian atasnya itu warnanya keping-pingan gitu, Pak. Ya. Kemudian hasil dari yang jurnal tadi yang dipakai antibakteri E. coli, hasilnya gimana? Bagus atau hanya cuman dia menguji coba saja, tapi hasilnya juga nggak terlalu bagus? Dapat mengobati si penyakit diarenya itu tadi, Pak. Kan tadi judulnya ini sebagai antibakteri E. coli. Iya, Ya. yang kan kemampuan air kelapa muda sebagai antimikroba terhadap bakteri E. coli penyebab diare. Nah, air Ya, kelapa muda itu. dia ujinya pakai apa? Halo, agak Pak. cepat. Dia ujinya pakai apa? Kalau misalnya dia pakai apa? Uji antibakteri, biasanya pakai zona bening. Nah, zona beningnya berapa? Nah, oke. Itu sudah ada belum di latar belakangmu? Sudah kamu tuliskan belum? Belum, Pak. Nah, itu. Saya baca dengan yang kamu ceritakan kok beda gitu. Jadi, latar belakangmu itu kalau saya baca masih belum dapat ininya. Masalahnya apa sih di situ. Nah, jadi kan berawal dari masalah, nah masalah itu mau kamu selesaikan. Kamu perkuat dengan jurnal-jurnal yang sudah rilis, artinya itu sebagai penelitian yang relevan untuk memperkuat risetmu. Oke. Ya. Kamu tutup dulu itu screen-nya. Sudah, Pak. Oke. Penulisan ya, pertama penulisan. Kamu penulisan kata di, kata ke, itu masih banyak sekali yang salah. Di itu kalau diikuti kata tempat, di Indonesia nih contohnya,
di antaranya, di dalam, di luar. Penulisannya gimana harusnya? Kalau untuk tempat terpisah, Pak. Bisa, tapi nyatanya kamu kebalik-balik. Ya, kamu tempat disambung, sedangkan yang diikuti kata kerja kamu pisah. Nah, itu terbalik, itu kamu perbaiki. Kemudian terkait penulisan-penulisan, ini kamu namanya latar belakangan dari umum ke khusus kan, misalnya piramida terbalik bahasanya. Tapi ini kamu cerita di sini udah cerita kelapa, kok di sini kamu baru cerita lagi Indonesia. Nah, harusnya kan dimulai dari Indonesia dulu, itu kan secara umum. Baru secara khusus apa? Oke. Kemudian di tulisanmu ini belum ada nama Latin, nama ilmiah dari kelapa yang mau kamu gunakan, itu belum ada. Kemudian saya rasa kalau kamu menjudge bahwa air kelapa wulung itu punya banyak manfaat, nah, harusnya diperbanyak referensi atau kajian ilmiah, bukti ilmiah yang sudah dikaji orang. Nggak cuma satu jurnal, ya, tapi yang banyak. Jadi supaya lebih mantap gitu. Kalau misalnya cuma satu, kemudian belum tentu itu bagus hasil ujinya, terus kamu mengklaim bahwa ini bisa digunakan sebagai minuman kesehatan, sedangkan ujinya belum ada yang berhasil lah bahasanya, kok kamu sudah packaging bahasanya lah. Mengepak itu sebagai minuman kesehatan. Kan kalau dari segi alur itu masih belum bagus gitu loh. Harusnya kan orang diuji dulu secara ilmiah. Nah, hasil ujinya ternyata bagus, baru dikomersilkan, di-package, dikemas yang bagus. Gitu. Oke, itu ya. Ya, Pak. Oke, kemudian kamu mau cerita ini tiba-tiba kamu menggunakan metode short test. Emang setahu kamu kan udah pasti sudah baca banyak metode ya untuk packaging ini. Nah, metodenya apa saja yang biasa orang gunakan? Biasanya kalau untuk minuman itu ada UHT atau kemudian ada pasteurisasi. Itu bisa juga digunakan, Pak. Terus? Kelebihan kelemahannya apa? Dari UHT, kemudian pasteurisasi, short test. Nah, kenapa kamu pilih short test? Kelebihannya apa? Kenapa kok nggak pilih UHT? Kenapa nggak pilih pasteurisasi? Kenapa saya memilih short test ini? Karena kan di universitas sendiri kan belum pernah dicoba, Pak. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Short test memang belum ada orang yang melakukan uji itu. Setahu saya kalau di universitas kita belum ada, Pak. Emang kamu mau ke uji di mana? Semuanya belum ada. Kayaknya di lab kita belum pernah. Kalau untuk uji labnya nanti di lab kita, di lab UIN. Tadi bilangnya di lab pertanian. Di lab pangan Universitas Lampung, Pak. Nah, emang di sana belum pernah melakukan uji yang lain? Uji short test? Atau uji yang lain? Justru kalau melakukan uji yang baru di lab orang lagi, apakah belum tentu bisa gitu kan? Oke, jadi itu masukannya. Jadi tulisan kamu ini diperbaiki. Kamu ceritakan dulu metode-metode yang sudah digunakan orang, kelebihan kelemahannya apa. Nah, kenapa kamu pilih short test? Menariknya apa di short test ini? Ini belum muncul di latar belakangmu, dan kamu cerita juga nggak jelas. Ya, jadi cari yang lebih meyakinkan orang. Iya, Pak. Oke, kemudian identifikasi masalah. Namanya identifikasi masalah itu adalah list atau daftar masalah yang sudah kamu jabarkan di latar belakang. Ya, daftar masalah artinya kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu suatu masalah. Kalau saya baca dari 1 sampai 5 ini bukan suatu kalimat masalah. Ya. Masalahnya apa? Air kelapa diminati oleh kalangan masyarakat. Apakah itu suatu masalah? Ya. Yuk. Bukan, Pak. Ya bukan. Sambil satu contoh aja bukan. Jadi cari pakai bahasa suatu masalah, karena memang di latar belakangmu ya masalahnya sendiri nggak kamu ungkap gitu loh. Oke.
Kemudian rumusan masalah. Ini kamu mau mencari sifat fisik atau sifat kimia, betul? Iya, Pak. Bagaimana sifat fisik? Sifat fisiknya apa aja yang mau kamu lihat? Desain kemasannya, Pak. Sama Desain kualitas kemasannya. kemasannya. Iya kan nantinya ketika air minum ini sudah Sifat dilakukan fisik dari metode minumannya sendiri nggak kamu uji? itu masuk ke ininya, Pak. Sifat kimianya aja, Pak. Sifat fisik contohnya apa sih? Kalau bisa nih, saya punya minuman ini, sifat fisiknya apa? Warnanya, Terus? baunya, Terus? aromanya, Pak. Terus? Suhu masuk mana? Suhunya masuk ke Nah, kamu membedakan sifat fisik dan kimia aja nggak bisa. Viskositas masuk ke mana? viskositas masuk ke kimia, Pak. Harusnya Kamu ke cari lab kimia mana yang bisa uji viskositas? Sampai ujung dunia nggak akan ketemu. Karena itu sifat fisika. Adanya di lab fisika kamu uji itu. Ya. Jadi belajar lagi, bedakan mana yang sifat fisika, mana yang sifat kimia. Oke, yang kedua, kamu mau melihat sifat kimianya atau kandungan kimianya. kandungan kimianya. Nah, itu beda, ya. Sifat kimia itu nanti kamu akan mempelajari, oh ini air kelapa muda ini dapat bereaksi dengan apa, menghasilkan apa. Itu sifat kimia. Tapi kalau kamu kandungan kimia, kandungan kimianya apa? Karbohidratnya, kadarnya berapa, proteinnya berapa, kadar kalium, natrium, dan seterusnya. Itu baru kandungan kimia. Jadi bedakan antara sifat kimia dengan kandungan kimia. Kalau sifat fisik jelas ya, suhunya berapa, misalkan viskositasnya berapa, kalau ada massa jenisnya berapa. Itu sifat fisik. Oke. Ya, Pak. Ini kelapa bulung ya. Iya, Pak. Nah, kamu tata letak gambar aja nggak jelas kamu ngikuti panduan mana ini. Kayaknya di panduan buku UIN nggak ada deh begini nih. Gambar 1. Gambar 1 ini gambar apa? Kasih keterangan, ya. Kemudian kasih sumbernya dari mana gambar ini. Oke. Tata letaknya itu di tengah. Makanya panduannya dibuka lagi. Semua gambar kamu perbaiki, hampir semuanya begitu. Oke, saya sekarang masuk ke prosedur jabab. Oke, ini hipotesis kamu ini, hipotesis itu ada 2 kalau kamu memang pakai uji statistik ya. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Nah, kalau pakai H0H1 ini hipotesis statistik. Ya. Hipotesis penelitianmu belum ada di sini. Itu kamu tambahkan. Oke, sekarang metode. Kamu menggunakan alat spektrofotometer. Spektrofotometer itu banyak. Ada spektrofotometer UVV, spektrofotometer IR, spektrofotometer serapan atom. Nah, kamu pakai spektro yang mana? Spektro apa? Apa yuk? Nah, berarti kamu belum menguasai metode yang mau kamu gunakan, prosedurnya. Kamu masih lemah. Ya. Kamu pakai spektrofotometer apa untuk uji apa? Uji apanya, pakai spektrofotometer apa? Prinsip kerjanya atau prinsip dasar dari alat tersebut itu apa? Itu harus kamu tahu juga. Jangan hanya make-make tapi nggak ngerti sama sekali. Ya, Pak. Oke, kemudian ada yang agak lucu mana ya? Nah ini protalium ether ini apa sih? Saya orang kimia ini baru tahu loh protalium ether ini. Ada tas senyawa ini. Itu saya ngambil di jurnal, Pak. Untuk Jurnal nggak begini bunyinya. Jurnalnya juga saya download, jurnal yang kamu pakai ini.
Bukan protalium ether. Enggak. Benerin lagi ini. Setahu saya adanya PE, petroleum ether. PET atau PET biasanya kalau disingkat. Bukan protalium. Kamu kurang teliti. Oke, terus metode salt test ini pakai mesin nggak kamu gunain? Iya, Pak. Ada mesinnya? Ada, Pak. Di mana? Mesin ini dari ini kan mesinnya rekomendasi dari Ibu Mia, Pak. Nah, ini rancangan dari Etnos Iya, yang itu, ada Pak. mesinnya itu di mana? Saya nggak nanya yang lain-lain. Ini mesin adanya di mana? Di jurusannya mungkin, Pak. Kok mungkin sih? Jurusan mana? Di Ada biologi di lab sendiri, mana Pak. itu? Biologi mana? Halo, Yes, langsung Pak. tanggapin loh. Jangan dosen merekomendasikan ini, tapi ya tugas kamu mencari informasi itu. Ayo, Iya, Pak. informasinya apa? Informasi itu alat ada di mana? Cara kerjanya gimana? Gambar desain cara kerja alat itu seperti apa? Kan harus kamu paparkan di sini. Jadi tolong ditampilkan gambar desain mesinnya. Maksudnya ini kalau kamu ceritakan panaskan suhu 135 selama 2 detik, kemudian dimasukkan lagi pada suhu 4 derajat Celcius jauh, artinya perubahan suhunya ekstrim gitu loh. Nah, desain alatnya seperti apa? Kalau kalau saya bayangkan kan misalkan masukin ke pemanasan suhu 135 2 detik itu gimana prosesnya? Kan belum terbayang sih. Tapi kalau pakai alat misalkan dia dialirkan dengan perjalanan waktu 2 detik di suhu 135 misalkan. Oke. Nah, kemudian di sini nih, air kelapa yang sudah disterilkan menggunakan metode stot test, kemudian dikemas dalam wadah yang sudah disterilkan. Nah, kamu mensterilkan wadahnya pakai apa? Dengan cara apa? Dipanaskan, Pak. Itu kan wadahnya berbahan beling. Beling. Beling apa plastik? Kalau saya lihat gambar ini nih kayak gambar botol-botol plastik deh. Iya, Pak, pakai beling kaca. Hah? Iya, pakai beling, Pak. Ini kaca. Halo? Ya, Pak. Ini gambar yang kamu tampilkan ini botol kaca. Iya. Kamu sudah beli botolnya begini, kaca? Belum. Nah kan, ini kalau saya lihat, saya sering beli itu di apa namanya itu ya, Point Cafe. Nah, ada kopi kemasan begini. Ini plastik bukan kaca. Nah, terus kamu sterilkannya gimana caranya? Sudah kelamaan kamu jawabnya. Kemudian instrumen-instrumen untuk uji organoleptik dan seterusnya itu kamu lampirkan saja di lampiran ya. Ya, Pak. Nah, uji kadar protein yang pertama adalah kamu menggunakan metode Bradford. Prinsip kerjanya gimana uji ini? Jawab. Kalau tahu jawab, kalau nggak tahu ya jawab juga. Belum tahu, Pak. Jadi cepet. Belum tahu, Pak. Kenapa belum tahu? Kamu harusnya udah proposal ini udah tahu, udah cari tahu nih cara kerjanya, prinsip kerjanya uji ini gimana. Kan ada yang uji jedal misalkan.
kemudian kamu pakai uji metode Bradford. Nah, itu prinsip kerjanya apa? Di sini, karena kalau prinsip kerja kamu aja masih nggak jelas, nggak tahu, makanya di sini prosedurnya juga salah-salah kamu tulis juga nggak tahu. Nih, baca nih, pipet sampel sebanyak 10 mili, ditambahkan 490 mili air, dan 500 mili larutan. Bener nggak ini? 500 mili, ini 490 mili. Masuk logika nggak kira-kira? Sampelnya cuma 10 mili. Tapi reagennya sampai 500 mili. Kira-kira masuk logika nggak? Kalau pakai logika saya sih nggak masuk ini. Ayo. Iya, Pak. Ditanggapin. Belum paham, Pak. Nah, belum paham. Berarti kamu belum siap ini masuk ke lab. Oke, ini udah ada keterangan-keterangannya. Ini salah ini. Jadi ini kamu cek lagi prosedurnya. Kemudian prosedur yang kamu gunakan ada yang tulisan tabel diperbaiki ya. Oke, data apa yang kamu dapat dari uji Bradford ini, bentuknya apa? Itu kamu harus tahu. Ini spektrofotometernya jenis apa? UV vis, IR, atau SSA, nggak jelas juga. Kemudian prosedurnya dijelaskan lebih detail, kayak misalnya uji viskositas nih. Ini nggak jelas kalau saya baca ini, ya prosedur ini. Kemudian uji karbo. Oh ya, kemudian prosedur ini dibuat paragraf, jangan 1, 2, 3 ya. Iya, Pak. Penulisan volume, satuan volume diperbaiki. Ini juga pakai spektro apa. Datanya berupa apa. Kemudian dari mengkonversi data yang diperoleh dari spektro ke hasil data yang diinginkan itu caranya gimana. Ini nggak kamu jabarkan. Makanya betul yang disampaikan Pak Nanang tadi, yang dari statistiknya aja nggak jelas juga, di prosedur ini juga kurang jelas. Gitu loh. Ya, Pak. Kemudian uji kadar serat pangan. Ini belum selesai kamu nulisan prosedur di sini. Masih panjang ini, setahu saya. Karena saya cek jurnal yang kamu kutip di sini, punyanya sampai 73, saya bandingkan berbeda. Ini masih baru separuh kalau nggak salah prosedur ini. Dan kamu ngutip dari jurnal itu ke sini, ini hanya kamu buat di sana paragraf, kamu bikin 1, 2, 3. Tapi kalimat-kalimatnya juga nggak kamu paraphrase. Ya. Kalau diuji Turnitin ya ini kena plagiat. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Tambahkan 25 Aquades dan pH diatur menjadi 1,5. Caranya gimana? Bagaimana, Pak? Maaf, Pak. Ini mengatur pH menjadi 1,5, caranya gimana? Kamu baca nggak screen dari saya? Iya, Pak. Ya. Halo. Belum tahu caranya, Pak. Kenapa prosedur semuanya kamu nggak paham? Gimana caranya? Caranya gimana ini bikin pH 1,5, kemudian ngukur pH-nya jadi 1,5 itu pakai apa? Kamu harus jauh lebih paham dari yang lain karena kamu yang akan melakukannya. Nih, pH menjadi 4,5, sama di sini. Nih, di sini pakai spektrofotometri serapan atom, jelas nih. Tapi yang di atas 2 tadi pakai spektrofotometer apa?
PPM. Kamu tahu PPM nggak? Apa PPM itu? Halo? Ya, Pak. Silakan dijawab, jangan diem aja. Apa PPM? Ayo, Iya, Pak. jangan ya aja. Nah, PPM aja kamu Ayo coba virtual backgroundmu coba dimatikan, ganggu. Wajah kamunya ketutup itu tuh. Virtual backgroundmu dimatikan. Iya, Pak. Nah, itu malah lebih jelas. PPM aja kamu nggak tahu, apalagi cara bikin 1000 PPM ini gimana caranya. Nggak ngerti juga. Aduh, mana yang kamu paham ini prosedurnya. Oke, apakah semua uji ini kamu lakukan pakai uji statistik one way ANOVA atau hanya sebagian saja? Sebagian saja, Pak. Yang diperlakukan uji kandungan kimianya. Yang kandungan kimianya yang kamu pakai one way ANOVA. Aduh. Udahlah Pak Nanang, saya kira cukup. Saya kembalikan ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kamu ini apa? Ini proposal siapa yang buat, yuk? Saya, Pak. Kok kamu nggak ngerti babar belas ini sih? Saya bukan orang biologi aja, mendengar pertanyaan Pak Indarto dan kamu nggak bisa jawab itu risih. Padahal orang biologi. Angkatan berapa kamu, Yo? 2016, Pak. 2016? 18. 16. Oh, 16. Ya, 16 sedang lah berarti. Kok begini sih kamu, Yo? Coba dimatikan ini lah. Apa share ininya nih? Oh iya, saya. Oh, Pak Indarto ya? Mana ya? Kok hilang? Ditanya yang kamu mau lakukan aja nggak paham. Gimana nanti yang yang dalam-dalamnya lagi ini ya. Kamu lucu, nanti bingung kamu apa yang kamu lakukan ke depannya nanti nggak ngerti sama sekali. Oke deh. Baik, selanjutnya penguji pendamping satu Anda, Bu Marlina Kamelia, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Iya, Bu. Gimana, Yu? Kok nggak bisa jawab semua, Yu? Halo. Iya, Bu. Ayu paham nggak? Ayu mau ngapain? Paham, Bu. Kalau paham, kenapa nggak bisa dijawab? Tulisan Ayu kok jadinya berantakan lagi ya, Yu? Tapi nggak dirubah kok, Bu. Oke. Tadi sudah banyak sekali ya masukan, saya ucapkan terima kasih, banyak sekali masukan baik dari ketua sidang maupun dari penguji utama. Terkait yang pertama mungkin yang saya tanggapi adalah terkait dengan statistik. Ya, harusnya namanya statistik, saya ingat saya sudah pernah menyampaikan ke Ayu bahwa
harusnya kan ada rancangan penelitiannya, mau pakai apa rancangan penelitiannya. Baru dari rancangan penelitian itulah kita menetapkan nantinya dari rancangan itu kita mau mengujinya menggunakan statistiknya apa. Nah, kemudian untuk latar belakang, seingat saya pun saya sudah pernah menyampaikan bahwa itu kan namanya latar belakang itu adalah berdasarkan dari bagian dari latar belakang, setiap bagian dari latar belakang tersebut harus disertai dengan jurnal pendukung. Ya begitu tidak yang saya sampaikan? Betul ya, saya sudah sampaikan begitu yuk, gitu kan. Dan seingat saya juga, saya sudah beberapa kali mengoreksi, harusnya sudah ada gitu ya, sumber-sumber literatur yang mendukung semua apa yang Ayu sampaikan di latar belakang gitu kan. Kemudian untuk cara kerja, nah kalau cara kerja ini selain harus didukung oleh literatur, ya kan? Karena kenapa kita harus punya literatur yang mendukung bagaimana cara kerja itu dilakukan? Tujuannya adalah agar penelitianmu itu nantinya kita meminimalisir kegagalan kalau ada sumber literatur yang kita gunakan, ya kan? Yang kedua, kamu juga harus paham itu literatur, dikasih literatur, ada literatur yang menjadi sumber rujukan kamu, gitu kan? Tapi literatur itu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan kamu, kemudian kamu pahami. Bukan cuma sekedar jadi memindahkan literatur ke skripsi kamu tanpa kamu pahami. Nanti kamu mau mengerjakannya gimana kalau kamu nggak paham? Ya kan? Begitu ya, Yu? Ya, saya rasa harus betul-betul dipahami kembali. Gitu. Kalau saya mau bertanya ya, ini kayaknya semua pertanyaan sudah ditanyakan, gitu kan ya, udah ditanyakan. Mau saya luruskan juga sebenarnya ini ya lurusin dari awal sampai akhir lagi gitu loh, sama saja saya harus ulang lagi dari awal sampai akhir yang saya katakan gitu kan. Nah, jadi nanti sepertinya kamu harus bimbingan lebih intensif lagi lah untuk bisa memperbaiki kembali skripsimu, kemudian memahami kembali metodemu, kemudian juga memahami setiap prinsip-prinsip kerjamu sebelum kamu betul-betul melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Ya kan? Karena memang kalau untuk alatnya sendiri, saya menyarankan itu juga sudah pernah dijelaskan kenapa alat itu yang disarankan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya sudah dijelaskan alatnya, gitu kan ya. Tadi di pertanyaan Pak Indarto sama sekali nggak bisa dijawab, gitu loh. Ya, jadi rasanya Ayu harus benar-benar memahami kembali ulang. Saya nggak tahu apakah karena kelamaan atau karena puasa jadi lupa semua gitu ya. Seingat saya apa yang ditanyakan Pak In tadi, saya sudah sempat menyampaikan ke Ayu, sudah sempat didiskusikan dengan Ayu. Karena setiap cara kerja sebetulnya kita sudah sempat diskusi dulu sebelumnya, sebelum memilih cara kerja tersebut, ya kan? Oke. Ya, Ayu. Lagi juga kalau untuk yang kimia juga kan, karena pembimbingmu sendiri adalah orang kimia. Saya rasa Bu Rina sendiri juga cukup jeli untuk melihat cara kerja kamu, terutama yang kimia. Karena kemarin yang beliau juga sudah sempat menyatakan ke saya juga, beliau konsen untuk melihat yang cara kerjanya, yang terutama yang bagian untuk kimiawinya, gitu kan. Jadi kalau tadi masih banyak sekali ini ya, saya nggak tahu ini apakah ada perubahan lagi atau gimana. Mungkin saya harus cek ulang gitu ya. Iya. Mungkin mengingat waktu saya nggak banyak karena mungkin nanti harus bimbingan lebih intensif. Jadi itu saja Pak Nanang, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia. Yuk kamu ini lagi ya, yang intensif ya bimbingannya ya. Kalau saya jadi Bu Mia nanti bakal pusing ini ngajarin kamu dari awal nih. Padahal idealnya kan proposal, apalagi kalau kita ya sains kan lebih proposal bab 1, 2, 3 gitu. Jadi maksudnya memudahkan kalian begitu selesai seminar langsung bisa kebut penelitian, tulis bab 4, bab 5 gitu maksudnya kalau saya di matematik. Enggak, kalau beda seperti di PI proposalnya bentuk proposal benar. Tidak dalam bentuk bab proposal A, B, C, D, latar belakang dan seterusnya. Jadi nanti mahasiswa PI harus merubah lagi dalam bentuk bab
Jadi 2 kali kerja gitu. Nah, maksud memudahkan itu akan terbantahkan kalau kamu seperti ini kemampuannya, Ayu. Iya, Pak. Bagaimana kalau Muna kosong seperti ini? Kamu nggak lulus loh nih. Kalau begini ya. Jangan sampai terjadi lagi ya. Iya, Pak. Jadi maksud saya benar-benar kuasai apa yang ditulis. Kalau misalkan kamu nulis A, kamu carilah A itu apa ya, maksudnya apa gitu. Jangan copy kata Bu Mia tadi, copy paste dari jurnal dari mana-mana, tapi kamu nggak tahu pahamnya, lucu, nggak paham. Apalagi tadi Ya. Pak Indarto bilang di jurnal tahapan langkahnya lebih jelas daripada di preskripsi, lucu lah. Jurnal itu intisari dari hasil laporan penelitian. Masa Iya, Pak. laporannya tidak lebih jelas daripada jurnalnya, kan lucu. Ya. Oke. Jadi ini tujuannya demi memudahkan kamu. Kamu akan tahu langkah ini setelah ini apa. Kalau kamu nggak tahu sama sekali, nanti bisa kerepotan sendiri kamunya. Bukan kamunya sendiri, pembimbing juga akan susah. Saya membayangkan Bumi tadi bakal susah nanti kalau apa namanya harus bimbing benar-benar dari awal. Pembimbing itu membimbing kamu. Kalau ada kamu belok-belok dikit diluruskan, belok-belok dikit diluruskan. Tapi kalau sudah belok salah arah ya pembimbing juga bingung mau meluruskannya gimana. Kalau ini belok sedikit diluruskan kan enak. Oke. Bu Auli ada tambahan Ibu? Cukup, Pak. Cukup. Ibu di rumah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau di rumah. Salam sama suaminya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu Ayu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kamu ya untuk belajar lagi. Minimal apa yang hendak kamu lakukan di penelitian ini kamu paham banget. Ya. Kamu lakukan tadi ditanya ukur pH sama Pak Indarto dan hal-hal teknis seperti itu kamu harus paham karena itu yang akan kamu lakukan. Analisis statistiknya, kalau statistik nggak paham ya minta bantuan lah sama teman-teman di matematik boleh atau di orang yang sudah ya. Iya, Pak. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna untuk pengerjaan skripsi kamu ke depannya, Ayu. Terima kasih kepada tim atas kehadirannya dan bersedia menyisikan waktunya dalam seminar kali ini. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim. Sama-sama. Iya.